الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hilyatu Ahlil Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan di halaman 55 pada poin yang pertama dan poin yang kedua tentang manfaat faedah dari majalis Al-Quranul Karim. Kita masuk pada halaman 56. Di antara keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bermajelis membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran adalah haful malaikati bihim, malaikat menaungi mereka. Keutamaan yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah, turun pada mereka as-sakinah. Keutamaan yang kedua apa, Abdul Hakam? Apa Faiz? Majelis Al-Quran mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, turun padanya sakinah. Yang kedua, diliputi oleh rahmat. Yang ketiga, haful malaika bihim. Yang ketiga, dia dinaungi oleh malaikat. Apa dalilnya ini tadi, Abdul Hakam? Dalil tentang keutamaan bermajelis Al-Quran ini tadi, apa dalilnya? Yang ketiga, haful malaikati bihim, malaikat menaungi mereka. Pada lafaz wa haffathumul malaika, dan malaikat menaungi mereka, ai ahatat bihim malaikatur rahmah min jawanibihim wa darat haulahum. Makna wa haffathumul malaika yaitu malaikat meliputi mereka. Malaikat apa ini? Malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Min jawanibihim, dari seluruh sisi mereka. Wadarat haulahum, dan malaikat itu berputar mengelilingi mereka. Jadi di antara keutamaan majelis ilmu, majelis Al-Quran adalah dinaungi oleh malaikat. Majelisnya kita ini tadi dinaungi oleh malaikat, tapi kita tidak bisa melihat malaikat. Kita imani saja yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasannya malaikat menaungi majelis tersebut. Yastami'un al-Quran wa dirasatahum wa yahfazunahum minal afat. Malaikat tersebut mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan dirasah mereka, mendengarkan pelajaran-pelajaran yang mereka kaji tersebut. Wa yahfazunahum minal afat, serta malaikat menjaga mereka-mereka yang ada di majelis tersebut dari segala penyakit, dari segala hal-hal yang merusak, mengganggu. Wa yazurunahum wa yusafihunahum wa yu'amminuna ala du'aihim,
serta malaikat akan mengunjungi mereka, menjabat tangan mereka dan mengaminkan doa-doa mereka tersebut. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ibnu Daqiq Al-Aid ini adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau termasuk guru dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau mengatakan faka'annal malaikah qaribun minhum qurban haffathum hatta la tada'a hatta lam tada' furjatan tattasi' lisyaitan. Seakan-akan malaikat itu sangat dekat dengan orang-orang yang di majelis tersebut, dengan suatu kedekatan yang betul-betul menaungi mereka sampai-sampai tidak meninggalkan ada celah untuk syaitan. Jadi saking betul-betul malaikat menaungi majelis tersebut, tidak dibiarkan oleh malaikat ada celah bagi syaitan untuk masuk ke majelis tersebut. Wa taqaddama fi haditsil Barra hadzal jazaa liqari'il Qur'ani umuman. Telah berlalu pada hadis Al-Barra Ibnu Azib bahwasannya balasan ini untuk orang yang membaca Al-Quran secara umum. Kama yanaluhu kullu man ijtama'a ala umumi dzikrillah ta'ala. Lihat, sebagaimana juga bisa meraih keutamaan ini kullu man ijtama'a ala umumi dzikrillah, semua orang yang berkumpul ya untuk keumuman mengingat Allah Azza wa Jalla. Mau dia pengajian seperti ini, pengajian atau pelajaran-pelajaran, intinya umum, tidak tertentu. Apapun ya majelis tersebut, selagi majelis tersebut adalah majelis untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Antum perhatikan hadis ini ya ikhwan. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna lillahi malaikatun atau inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan dalam rangka mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau. Apabila mereka malaikat-malaikat tersebut mendapati suatu kaum yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanadau, maka malaikat tersebut saling memanggil dengan mengatakan, halummu ila hajatikum, ayo kemari kalian untuk mendatangi hajat-hajat kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu para malaikat tersebut menaungi mereka dengan sayap-sayapnya ke langit dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dibandingkan malaikat. Ma yaqulu ibadi. Kata Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat, apa yang telah diucapkan oleh hamba-hambaku? Qalu, malaikat mengatakan, yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjinunak. Kata para malaikat, mereka itu hamba-hambamu yang ada di majelis tersebut bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, serta memuji engkau,
dan memuliakan engkau, mengagungkan engkau. Qal fayaqul hal ra'auni. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat, apakah mereka hamba-hambaku tadi telah melihat aku? Qal fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Kata malaikat, tidak ya Allah, mereka hamba-hambamu belum pernah melihat engkau. Qal fayaqul wa kaifa law ra'auni. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, terus bagaimana? Lantas bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Qala fayaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Kata para malaikat, sungguh kalau seandainya hamba-hamba tersebut melihat engkau ya Allah, niscaya mereka akan ashadda laka ibadatan, akan semakin kuat ibadahnya, wa ashadda laka tamjidan, akan semakin kuat juga mengagungkan engkau, wa tahmidan, dan memuji engkau, wa aktsara laka tasbihan, dan paling banyak tasbihnya. Qal fayaqul fama yas'aluni. Terus kalau begitu apa yang mereka minta kepadaku? Qal, lalu kata para malaikat, yas'alunakal jannah, mereka minta kepada engkau surga ya Allah. Qal yaqul fahal ra'auha. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah mereka melihat surga? Qala yaqulun la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Kata para malaikat, tidak ya Rabb, sungguh demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Qal yaqul wa kaifa law annahum ra'auha. Terus Allah Azza wa Jalla mengatakan, lantas bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga? Qal yaqulun, kata para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zam fiha ragbatan. Kata para malaikat, mereka hamba-hambamu tadi yang duduk di majelis ilmu, kalau seandainya mereka pernah melihat surga, niscaya mereka akan paling semangat dan paling sangat mencarinya dan paling besar harapannya. Qala famimma yata'awwadzun. Lantas kalau begitu dari apa mereka berlindung? Qal yaqulun minan nar. Kata para malaikat, mereka berlindung dari neraka ya Allah. Qala yaqul wa hal ra'auha. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya, apakah mereka melihat neraka? Qala yaqulun la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Lalu para malaikat mengatakan, tidak ya Rabb, mereka belum pernah melihat neraka. Qala fayaqul fa kaifa law ra'auha. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya, terus bagaimana, lantas bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Qala yaqulun, lalu malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kata para malaikat, itu hamba-hambamu kalau seandainya melihat neraka, niscaya mereka akan sangat lari dari neraka dan sangat takut kepada engkau. Qala fayaqul, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Sekarang aku saksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, bahwasannya aku telah mengampuni mereka. Qal, apa kata malaikat? Yaqulu malakun minal malaikah. Tiba-tiba ada salah seorang dari malaikat tersebut mengatakan, fihim fulan laisa minhum. Di tengah-tengah majelis tersebut ada si fulan, bukan golongan ahlu zikir, bukan golongan penuntut ilmu. Datang ke situ cuma untuk lihat anaknya, datang ke situ cuma untuk nukang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis ini, ketika malaikat mengatakan fulan laisa minhum, itu si fulan bukan golongan penuntut ilmu, bukan golongan orang yang mau cari ilmu, bukan golongan orang yang untuk berzikir. Innama ja'ali hajah, katanya dia, ini orang datang cuman karena ada hajat. Ya, cuman ada hajat, mau lihat anak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qal humul julasa
la yashqa bihim jalisuhum. Itulah keutamaan orang-orang yang duduk dengan mereka, maka tidak akan merugi orang-orang yang bersama mereka. Faham antum maksud hadis ini tentang keutamaan majelis ilmu? Ya? Faham antum maksudnya? Orang yang duduk di majelis tersebut bukan mau zikir, bukan mau belajar. Ini kan malaikat protes. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni semua dosa mereka. Kata malaikat, tapi di sana itu bukan ada santri. Bukan karena mau nuntut ilmu. Innama ja'ali hajah. Karena ada hajat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Itulah teman-teman duduk, orang yang duduk dengan mereka tidak akan menderita. Jelas untuk paham di sini? Keutamaan majelis ilmu. Kalau orang yang duduk di majelis cuma sekedar untuk lihat anaknya, cuma datang karena mau ngelas, ya, cuma karena mau buatkan ya, bukan mau belajar, itu saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena dampaknya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana orang yang sengaja datang di majelis, tujuan untuk belajar, tujuan untuk menghafal, tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Males untuk belajar di majelis? Masih males? Hah? Pengen diampuni enggak? Antum hitung berapa sehari antum di majelis Al-Quran, berapa sehari di majelis hadis, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wa tallahi wa billah, antum jauh lebih afdol dibandingkan mereka yang sekolah-sekolah umum kalau pelajarannya tidak ada pelajaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Tidak ada profesi yang paling afdol dibandingkan profesi mengajarkan Al-Quran. Tidak ada pendidikan yang paling afdol dibandingkan pendidikan yang tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, tercelah, dan tercela juga segala sesuatu yang ada dalam dunia itu tersebut. Illa, kecuali kata Nabi SAW, alimun, orang yang berilmu, wa muta'allimun, orang yang belajar, wa zikrullah wa mawalah, dan zikir kepada Allah serta segala fasilitas yang tujuannya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Antum hadis-hadis yang seperti ini masih membuat antum malas belajar, masih membuat sungkan untuk menghafal Al-Quran, masih minder. Antum malah pilih, sudah di pondok pesantren, pilih mau sekolah umum yang cuma belajar matematika. Anggap antum ya ikhwan tidak belajar matematika, tidak belajar biologi, tidak belajar fisika. Antum belajar Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, ana yakin seyakin-yakinnya derajat antum jauh lebih tinggi dibandingkan seorang dokter. Ya benar? Itu nyata ya ikhwan, nyata. Orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat dalam Al-Quran, itu janji. Siapa yang hafal ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman, dan Allah angkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Siapa yang angkat? Ana mau tanya, yang angkat itu siapa? Yang ngomong ini siapa? Yang menjanjikan ini siapa? Antum percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau antum percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu loh ayat Al-Qur'anul Karim yang mengatakan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan lafaz ilm, keutamaan ilmu ketika disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis, yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i.
dari ayat, dari hadis yang kita belajarin itu, masih antum sungkan belajar menghafal, sungkan, males, ya. Ini keutamaan yang sangat besar ya ikhwan. Luar biasa apa yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Yang terakhir, yang keempat, zakarallahu lahum atau zikrullahi lahum. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka. Antum disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di sore hari. Nama-nama antum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Antum seneng enggak kalau nama antum disebut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengatakan Aman adalah anak yang baik, disebut di hadapan para menteri, atau dikatakan gini, Khalifatul Rijal adalah seorang sarjana apa antum? Sarjana? Bukan, istilahnya apa? Sarjana rehabilitas, gitu, kesehatan. Adalah pekerja teladan terbaik se-Indonesia. Seneng enggak antum disebut di hadapan para menteri? Seneng apa enggak? Lah ini orang yang duduk di majelis tersebut, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikat. Wa dzakarallahu li 'abdihi wa dzikrullahi li 'abdihi wa huwa thana'u 'alaihi fil mala'il a'la baina malaikatihi wa mubahatuhu bihi wa tanwihu bi dzikrihi. Penyebutan Allah kepada hambanya, yaitu sanjungan Allah pada dia di hadapan para malaikat, dan Allah membangga-banggakannya serta memasyhurkan penyebutannya. Disebut-sebut si A, si B, namanya disebut di hadapan para malaikat. Lihat anak-anak itu, Abdul Hakam, Yusuf, Abdul Razak, Rafi, Rafa, disebut-sebut di hadapan para malaikat. Bangga ada antum? Tiap hari antum disebut seperti itu, ya enggak? Itu kebanggaan. Antum lihat, ya, orang sekolah panas-panas, udah capek-capek pula, nanti sudah sekolah tinggi-tinggi, cari kerja susah. Ya benar. Anak mau tanya sama antum, banyak enggak yang pengangguran? Hah? Sarjana, khalifah, banyak apa enggak? Datangkan kepada anak satu orang yang hafal Al-Quran, nganggur. Hah? Hafal lu, hafal, betul-betul hafal, mungkin nganggur, nggak ada ijazah dia, tamat SD. Carikan yang pengangguran, nggak ketemu antum. Orang hafal 5 juz saja paling enggak ada aktivitas, ya enggak? Ya enggak? Sarjana nganggur banyak. Semakin antum memperhatian terhadap Al-Quran, maka perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap antum akan semakin besar. Kalam ilahi. Apa yang membuat Imam Ahmad tersohor? Apa yang membuat Imam Ahmad masyhur sampai beliau dilakopi Imam Ahli Sunnati wal Jamaah? Apa sebabnya? Hah? Pada zaman itu ada para ulama lain selain Imam Ahmad. Ada Ibnu Ma'in, CS-nya Imam Ahmad. Ya, antum tidak kenal nama Imam Ibnu Ma'in? Hah? Yahya Ibnu Ma'in, kenal apa enggak? Tak kenal. Imam Ahmad kenal apa enggak? Semua orang kenal. Orang awam antum tanya, ikhwan kenal Ibnu Ma'in? Tak kenal nama Ibnu Ma'in, kecuali orang-orang penuntut ilmu. Padahal Ibnu Ma'in sama Imam Ahmad temenan. Pernah
Ibnu Ma'in kena sepak, kena tendang sama gurunya Fadl bin Dukain, Abu Nuaim. Waktu itu bersama Imam Ahmad, kena tendang. Imam Ahmad itu kawannya Ibnu Ma'in, ke Yaman bareng-bareng, ke Mekah bareng-bareng, rihlah di Baghdad juga bareng, seesan sama Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Mansur Ar-Ramadi. Itu teman Imam Ahmad. Tapi antum lebih mengenal Imam Ahmad. Apa yang menyebabkannya? Hah? Karena Imam Ahmad kokoh dan tegar membela Al-Quranul Karim dengan mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk biduni tauriyah, tanpa ada tauriyah sama sekali. Tegas, kena siksa, kena siksa. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Pembelaan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terhadap Al-Quranul Karim menyebabkan Imam Ahmad lebih masyhur dibandingkan yang lain. Dari sini antum bisa belajar kesuksesan. Kalau antum ingin sukses, kuncinya satu, Al-Quranul Karim. Sekarang bukan zamannya ya ikhwan, sering ana bilang sama antum, bukan modelnya cuma sekedar aku kan sudah berkamis, celana cingkrang, udah jenggotan. Kalau kosong ya tetap kosong. Yang akhwat juga sama, mau cadarnya antum tutup mata, nggak ada mata tertutup, bajunya hitam. Kalau kosong Al-Quran yang nggak ada juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat derajat dengan pakaian, tidak mengangkat derajat dengan jenggot, tidak mengangkat derajat dengan sebab antum celana cingkrang, bukan juga dengan cadar yang panjang, bukan juga jilbab yang panjang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat janji dalam Al-Quran, yaitu dengan ilmu. Faham? Itu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya ikhwan, terkadang Allah Subhanahu wa taala tetap mengangkat derajat orang yang berilmu walaupun dia tidak beramal dengan ilmunya. Tapi di tengah-tengah umat manusia masihlah terangkat dia. Itu perbandingannya. Ada orang punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kadang dia masih terangkat derajatnya dengan sebab ilmu yang ada tadi. Luar biasa keutamaan ilmu itu tadi. Mau contoh? Hah? Mau contoh? Apa contohnya? Ahmad? Hah? Apa contoh khalifah? Orang punya ilmu Al-Quran, tapi dia tidak diamalkan ilmunya, tapi dia di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti firman Allah tadi, Allah mengangkat derajatnya, dia punya posisi. Banyak apa enggak? Hah? Banyak. Antum lihat di tengah-tengah masyarakat kita, dia enggak cadaran loh. Ya benar? Cadaran tidak? Mau tanya? Enggak cadaran. Subhanallah, bacaan Al-Qurannya bagus, qori'ah. Ya benar? Dia bukan seorang yang, maaf ya, salafi. Ya, bukan salafi. Kalau pinjem bahasanya antum, ahlul bidah, mubtadi', dhalun mudil. Qori nomor 1 Indonesia. Antum lihat berapa banyak orang yang memberangkatkannya umroh, memberangkatkan haji gratis. Ya benar? Itu mistaq qaulihi ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini orang yang tidak mengamalkan ilmu. Fama balukum biman qara'al Qur'an wa hafizal Qur'an wa amila bima fihi. Bayangkan antum? Hah? Ini orang enggak ada dia ilmu sama amalnya itu jauh. Hafal Al-Quran 30 juz, ghairu mutamassikin bis sunnah, tapi sebagai bentuk terbuktinya Al-Quran, tidak mungkin Al-Quran itu bohong. Sebab kalau dia hina berarti tidak benar. Ya benar? Ya benar? Berarti tidak benar itu Al-Quran. Masa dia hina? Dia hina dalam Al-Quran menyebutkan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu.
tapi hidupnya susah, miskin, udah hafal Al-Quran, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Ya benar. Bahkan maaf, mungkin sebagian mereka tadi, ya, sebagian mereka tadi jatuh pada kesyirikan. Saking Al-Quran tadi tidak diamalkan ya. Terus sebagai bentuk wujud Allah angkat di tengah-tengah umat manusia. Walaupun kadang terangkatnya dia tadi bisa jadi ujian bagi dia, bumerang bagi dia, dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, masa iya Ustaz orang hafal Al-Quran jatuh pada kesyirikan? Hah? Percaya enggak antum, Khalifah? Ada orang hafal Al-Quran jatuh pada kesyirikan, syirik besar. Hah? Percaya enggak? Antum baca Al-Usul Sittah Syarah Shalih Al-Fauzan, ya, asal awal. Antum baca Usul Sittah asal yang pertama Syarah Shalih Al-Fauzan. Itu saja rujukan referensinya. Ada banyak. Antum kira orang-orang yang ditarim itu nggak bisa ngaji? Hah? Banyak orang yang bisa ngaji. Mukri, musnid, ya, banyak. Tapi lihat dalam masalah bab kuburan, pengagungan mereka terhadap kuburan, ini saya bagi bentuk, ya kawan ya, thalabul ilm. Masih antum kadang malas-malasan mau belajar, ya, harusnya bisa membuat motivasi antum untuk belajar. Wa hadzal qala subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurkum wa hadzal ma'na jaa fi ahadits adidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian pribadi. Nah, di sini anak pesan sama antum, ya thalabul ilm. Ya. Ini juga santri akhwat. Ana dari dulu belajar, ana punya prinsip. Laisal fata man qala anada, ya, innamal fata man qala laisal fata man qala abi walakinnal fata man qala ha anada, gitu ya. Bukanlah seorang pemuda itu yang ngomong bapakku ini, bapakku gini, tapi pemuda yang hebat adalah orang yang mengatakan ini loh saya, ini loh gue. Faham? Kata seorang penyair yang sering ana sampaikan dulu ke santri-santri yang sebelumnya, bijaddin la bijaddin kullu majdin wa hal jaddu bila jaddin bimajdin. Faham? Ya. Bil jiddi la bil jaddi kullu majdin. Bil jidd dengan kesungguh-sungguhan, la bil jaddi bukan dengan mengandalkan kakek, nenek, mbah, buyut, ubah, bukan. Kullu majdi, setiap kemuliaan. Jadi setiap kemuliaan bisa diraih dengan biljid, dengan kesungguh-sungguhan, bukan biljad dengan mengandalkan oh saya ini anaknya ustadz, bapak saya kiai, bukan gitu. Wahal jaddu bila jaddin bimajdin, ya, bukankah kakek nasab maksudnya itu ya, bila jaddin dengan tanpa kesungguh-sungguhan bimajdin tidak teranggap kemuliaannya, ya pada orang itu tidak teranggap. Laqad rafa'al Islam Salmana Farisin kama wada'a syirku an-nasiba Aba Lahabin.
Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi, sebagaimana syirik telah merendahkan orang yang bernasab yaitu Abu Lahab. Belajar, oi. Ya. Dari dulu anak prinsip belajar tidak mau mana. Kata orang, saya harus bisa. Saya harus bisa. Itu prinsip belajar. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan bersama hambaku kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dirinya maka aku akan mengingatnya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, kalau dia menyebutku di sekelompok orang maka aku akan menyebutnya di sekelompok makhluk yang jauh lebih baik dibandingkan kaum tadi. Wa fi haditsin Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Diriwayatkan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke tengah-tengah majlis para sahabat. Lihat, para sahabat buat majlis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini? Siapa yang bertanya ini tadi? Rasul bertanya kepada siapa? Sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami duduk dalam rangka untuk mengingat Allah, dalam rangka untuk memuji Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kami berupa hidayah Islam. Wa man nabi alaina, serta karunia Islam yang Allah limpahkan kepada kami. Kami duduk ya Rasulullah dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka memuji Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini tadi. Apa kata Nabi SAW? Allah ma ajlasakum illa zaka. Apakah sungguh demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini melainkan hal tersebut? Apakah ada tujuan kalian lain duduk-duduk ini tadi? Kalian duduk-duduk tujuannya mau ngopi? Mau main gaplek? Mau main catur? Bukan. Tidak ada tujuan lain melainkan apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga majlis tersebut bukan majlis kongko-kongko. Bukan cuma nongkrong biasa, bukan cuma ngopi, bukan nyantai-nyantai. Tapi tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka. Ya Rasulullah, sungguh demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk-duduk ini melainkan dengan karena itu. Qal, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasul? Apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul mengatakan, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Amma inni, adapun aku sungguh lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku tidak meminta kalian bersumpah tersebut dikarenakan curiga kepada kalian, bukan karena tuhmah, bukan karena tidak percaya, bukan. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani, akan tetapi aku didatangi oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepadaku, annallaha azza wa jal yubahi bikumul malaikah, bahwasannya Allah azza wa jalla membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Allahu akbar. Ya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Majlis yang bagaimana? Majlis yang tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang tujuannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu tidak diragukan lagi adalah merupakan salah satu bentuk dari majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini motivasi bagi kita semua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ilmu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun yang setelahnya, al-mabhatsus tsamin, fadlul amal bil Quran wa tamassuk bihi wa wujub dzalik. Insyaallah taala nanti akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.